kita akan kedatangan tamu dari SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal dalam kegiatan kunjungan kerja industri. Yuk ikuti keseruannya hari ini. Yang terhormat kepada Kepala SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal atau yang mewakili, yang kami hormati Direktur PT Cipta Sarana Cendekia Mr. Alfianto Jayono SE Makassar TT, yang kami hormati Bapak Ibu guru dan jajaran manajemen dari SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal konsentrasi keahlian akuntansi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya kita bersama-sama dapat berkumpul hari ini di acara kunjungan industri dari SMK Negeri 1 Tegal, khususnya konsentrasi keahlian akuntansi dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, perkenalkan nama saya Miss Niken selaku pembawa acara dalam kegiatan hari ini. Sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga penyampaian materi inti kunjungan industri yang akan secara langsung disampaikan oleh Direktur dari PT Cipta Sarana Cendekia, dan yang keempat penutup, kemudian kita lanjut dengan office tour dan foto bersama. Kami dari PT Cipta Sarana Cendekia and Partner mengucapkan selamat datang kepada rombongan keluarga besar dari SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sambutan. Untuk sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala dari SMK Negeri 1 Dukuturi Tegal. Dalam hal ini akan diwakilkan oleh Bapak Teguh Santoso SPD MKOM selaku Wakasarpras. Kepada yang terhormat Bapak Teguh, dipersilakan. Tepuk tangannya dong semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang hormati Direktur PT Cipta Sarana Sejahtera Cendekia, mohon maaf, Cendekia Pak Alfianto yang masih muda, belia sekali, ini luar biasa. Masih muda sudah menjadi direktur ya. Lahir di Malang tapi nasibnya mujur sekali ya. Yang kami hormati juga jajaran dari PT Cipta Sarana Cendekia semuanya. Yang hormati Bapak Ibu guru pendamping, Bu Nani, Pak Marto, Pak Anto, Bu Esti dan juga Pak Martin. Dan juga yang tidak pernah kami lupakan anak-anakku semuanya yang senantiasa kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini kita bisa duduk di tempat yang mewah sekali seperti ini ya. Mungkin kita kali pertama kita bisa duduk di ruang yang begitu mewah dan luar biasa, sejuk gitu ya. Biasanya kalau di kelas itu kan pakai kursi kayu dan juga panas dan bunyinya reot-reot ada apa ya. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama bisa menikmati untuk tempat yang luar biasa. Jadi perlu kami sampaikan yang pertama adalah tentunya alhamdulillah kita sudah berada di tempat ini. Ini sedikit cerita Pak Alfian, untuk kita perjalanan kemarin siang jam 2 kita bertolak dari Tegal, kemudian kita transit di Surabaya dulu, kemudian kita pagi hari ini bisa hadir di sini. Yang pertama ucapan salam dan terima kasih dari beliau untuk kepala sekolah kali ini bisa hadir secara pribadi untuk bisa mengawal kami. Yang jelas terima kasih sekali karena dari PT CSC ya sudah berkenan menerima kami untuk kegiatan kunjungan industri ataupun P5 daripada keberkerjaan. Ini adalah sebuah program dari kurikulum merdeka yang mana harus kita laksanakan. Kemudian permohonan maaf karena kehadiran kami mungkin terlambat mengingat ini adalah musim liburan gitu ya. Musim liburan sehingga untuk arus lalu lintas begitu padat merayap. Karena terlalu banyaknya kendaraan yang sudah menikmati liburan juga, apalagi di kota Malang ini kan kota wisata ya, sehingga alhamdulillah kita bisa hadir di ini di pagi hari ini di kota Malang, kota apel ya, yang penuh dengan kesejukan dan juga keindahan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan dan juga berkah Allah SWT. Amin Allahumma amin. Pak Alfian dan juga kawan-kawan dari PT CSC, bahwa kehadiran kami di sini selama ini kami setahun lebih untuk anak kami hanya mendapatkan secara teoritis, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita mencoba untuk melihat secara langsung bagaimana sih penerapan akuntansi di dunia kerja yang sesungguhnya. Materi itu mohon nanti bimbingan, arahan dan juga nanti pencerahan
dari pihak PT CST memberikan pengarahan kepada kami bagaimana untuk tadi yang juga sudah disampaikan dengan tepuk akuntansinya ya, ada debit kredit dan balance ya, sehingga kita bagaimana sih trik untuk menyusun laporan neraca keuangan ya, laporan rugi laba barangkali begitu, kan kebetulan saya juga bukan orang akuntansi sehingga memang tidak begitu memahami istilah-istilah yang ada di akuntansi. Namun demikian kami berharap besar karena kami juga ini diberikan kewajiban untuk membuat sebuah laporan. Harapannya nanti ada sedikit oleh-oleh yang bisa kami bawa ke Tegal untuk kita gali, kita kaji untuk membuat sebuah laporan begitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya, karena kita juga cukup siang waktunya karena kita tadi sangat terlambat untuk di perjalanan. Dan sekali lagi terima kasih dan ucapkan kepada beliau Pak Alfian beserta kawan-kawan di PT CSC ini adalah bersedia menerima kami. Mungkin kita untuk mengakhiri sambutan saya kita yel dulu ya, biar kita semangat. Kalau saya bilang Smekar Jaya, SMK bisa, Smekar Jaya, SMK Debuturi bersinergi untuk berprestasi, bisa? Oke, kita coba ya. SMK bisa, Smekar Jaya, SMK 1 Debuturi bersinergi untuk berprestasi. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Teguh atas sambutannya. Sekali lagi tepuk tangannya dong. Baik, kita langsung saja ke sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Direktur Cipta Sarana Cendekia kepada Mr. Alfianto Cahyono SEMK CTT. Dipersilakan. Tepuk tangannya dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di pagi hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah diinformasikan oleh tim saya di sini, saya bisa menyambut kedatangan rekan-rekan sekalian dari SMK 1 ya, Debuturi Tegal dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Pertama-tama saya mewakili seluruh tim yang hari ini akan mendampingi untuk kegiatan kunjungan industri ya, menyampaikan terima kasih Pak, sekaligus permohonan maaf mungkin nanti apabila selama berjalannya agenda kegiatan kunjungan industri ini ada hal yang kurang dari tim kami semua di sini. Saya ucapkan selamat datang juga di Malang yang sudah nggak sedingin dulu. Jadi agak siang sedikit di sini sudah mulai panas Pak, karena mungkin sudah padat penduduk ya. Karena kita juga kota pendidikan, setiap tahunnya itu ada input mahasiswa baru yang masuk ke Malang sekitar 10 sampai 12.000 mahasiswa di beberapa perguruan tinggi negeri dan juga swasta, sedangkan yang lulus hanya beberapa ribu saja ya. Itu adalah salah satu permasalahan di pendidikan tinggi atau di pendidikan lanjut. Jadi jumlah mabanya berbanding terbalik dengan jumlah kelulusannya. Jadi dalam artian mereka yang lulus 4 tahun tepat waktu itu jumlahnya hanya mungkin 20-30%, sisanya ternyata betah dan kerasan di Malang. Karena mayoritas di Malang itu mahasiswanya pendatang dari sekalian ya. Bahkan bisa dikatakan kalau teman-teman sekalian nanti ada keinginan untuk melanjutkan ke tahap lanjut, di Malang ini jadi kota yang multicultural ya. Kalau ke Brawijaya teman-teman pasti banyak teman-teman dari arah Jakarta dan Jawa Barat yang kuliahnya di Universitas Brawijaya. Kalau di UM Jawa Timuran, kalau yang di UIN Jawa Timur, Jawa Tengah, apalagi yang basisnya pesantren, belum nanti yang dari swasta, banyak dari luar Jawa juga, dari luar pulau itu ke sini seperti Unisma, UMM dan yang lainnya. Jadi sekarang kondisinya begini, tapi mudah-mudahan tetap sejuk, tetap dingin ya, terutama hati dan pikirannya selama 1 jam ke depan mungkin, karena kita di sini akan banyak melakukan sharing-sharing ya. Nah, hari ini adik-adik sekalian sudah datang ke lembaga kami, ke instansi kami
ke rumah SMK. Ya. Kenapa mau disebut rumah SMK? Ada alasannya. Nanti akan saya coba ceritakan juga sebagai salah satu sangu tadi yang diminta untuk kalian bikin laporan. Daripada nanti bingung mau nulis apa bikin laporannya, maka saya berjanji materi kita hari ini nggak akan ngomong akuntansi sama perpajakan sama sekali. Ya, saya ngeliat muka kalian kok kasihan. Iya, disuruh yel-yel udah kayak gimana ya mau ngomong nggak enak gitu. Karena selemes itu saya khawatir nanti saya yang ikut lemes, jadi kita nggak usah ngomongin akuntansi sama perpajakan sama sekali. Kita akan kasih beberapa tips and trick aja. Apalagi kalau P5-nya ke pekerjaan, maka kita akan coba lihat dari sisi itu nanti di sini, ya. Terus mungkin nanti akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan, itu bisa kamu catat dan kamu susun jadi bahan laporan ketika pulang nanti. Minimal apapun yang saya sampaikan hari ini, kalau menurut kalian itu penting, silakan dicatat. Kalau itu sangat penting, jangan dicatat, dilakukan. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saya lihat keluar, hawanya gelap. Saya kira mendung. Auramu. Di sini tuh tiap bulan sekitaran 140 sampai 200 anak yang PKL. Satu ruangan ini biasanya kita pakai sampai sekitar 100-120 anak untuk PKL terpadu. Di bawah ada satu ruang lagi bisa sekitar 30 sampai 40 anak untuk reguler atau terpadu bulan kedua dan ketiga. Dari mana? Dari seluruh tempat. Ini kita yang baru pulangkan tadi kayak kata Mas Niken dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Atambua, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Banjarmasin selesai, Jawa Timur, Jawa Tengah semuanya ke sini, dari Blora, Cepu, segala macam ke sini semua. 2 bulan, 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan. Ada yang cuma 1 bulan juga ada kalau PKL di sini. Jadi saya hafal ya, belum KI-nya. KI di sini sekali datang kayak kalian ini, yang 100 berapa? 150 sampai 190. Ada yang datang 40, datang 20 juga ada. Yang penting berapapun kalian terima. Selama niatnya satu memang untuk siswa-siswanya, untuk kalian semua. Kamu butuh informasi. Karena satu-satunya hal yang akan sangat susah kamu dapatkan di sekolah itu bukan ilmu dan teorinya. Praktek kamu bahkan dapat di sekolah. Kalau masalah itu nanti sudah sesuai korelasinya dengan industri atau belum, itu urusan sekolah nanti. Apakah sudah memilih industri yang tepat atau belum. Tapi satu hal yang selalu saya sesalkan adalah di sekolah, terutama di SMK, dan ini terjadi di hampir seluruh SMK di Indonesia, terutama yang kerjasama dengan kami, adalah terbatasnya informasi yang masuk kepada siswanya. Kalau nggak percaya, habis ini kita tes. Saya akan kasih pertanyaan ke kalian, silakan kalian jawab untuk membuktikan aja. Dan itu terjadi di seluruh Indonesia. Makanya kalau tiap datang ke sini ada KI gitu ya, apalagi kalian baru pertama kali kan ke CSC, saya nggak mau ngasih materi akuntansi sama perpajakan. Apalagi habis ini katanya kamu masih perjalanan lagi naik bis, saya khawatir nanti kamu mau muntah-muntah di bis. Ya, nggak usah lah gitu. Jadi kita ngobrol yang santai aja, tapi paling nggak pulang dari sini selain kamu bawa bahan untuk jurnalmu, kamu bawa bahan pikiranmu. Kamu punya waktu cuma 1 tahun setelah itu. Kelas 10 kemarin ada PKH, ada KI datang ke sini anak kelas 10. Turun bis saya ngeliat mukanya aja udah tahu kelas 10. Masih toleh gitu kan, bingung mau ngapain. Kelas 10 mas. Udah kelas 11. Dari dahinya itu udah kelihatan. Sumpah, kalau orang ahli sholat gitu ya, dahinya kelihatan hitam gitu kan, karena sering sujud ya, ahli sujud. Kalau anak kelas 11 itu kelihatan dahinya mengkerut tulis. Alisnya itu ketahuan, pasti kelas 11. Kalau kelas 12, mohon maaf, mukanya udah nggak bisa dilihat. Saya tahu kelas 12 cuma lihat pundaknya doang. Saya ngeliat pundak, oh itu kelas 12 gitu. Kok bisa tahu mister? Beban hidup, ekspektasi, semuanya udah numpuk di situ. Kelihatan kelas 12. Jadi hari ini kita ngobrol sedikit, kita ngobrol singkat untuk mengeluarkan semua unek-unek kalian dan meringankan beban pikiran kalian. Kenapa masa terberat ini harus kamu lalui? Kenapa saya ngomong kelas 11 kamu masa terberat? Kemarin waktu kamu dari kelas 10 naik ke kelas 11, habis libur, masuk, hal pertama yang kamu lakukan biasanya apa? Apel?
Upacara nggak? Masuk. Ada upacara dulu. Hari pertama sekolah ya. Habis upacara terus balik ke kelas. Nah itu, di situ biasanya ketemunya. Upacara selesai, dari ibu kepala sekolah menyampaikan, wah ngasih semangat, ayo motivasi untuk terus mengejar prestasinya, fokus gitu ya. Apalagi yang sekarang sudah kelas 11, kalian harus mempersiapkan diri habis ini PKL gitu. Kamu sudah 1 tahun di sini, sudah mencari dan menemukan banyak hal. Kamu balik ke kelas yang kamu lakukan apa? Tarik kursi. Tadi bunyinya kriek gitu katanya Pak Teguh. Ada pakunya sedikit, jadi agak nyantol-nyantol di rokmu kan. Duduk kamu kan? Ya kan? Habis itu pasti ini yang melakukan. Kayaknya aku salah jurusan. Kan tadi saya ngomong sama kalian, kita ngomong yang relate-relate aja, ya kan? Relate nggak? Kelas 11 itu pertama kali kita sadar bahwa kita kan salah jurusan. Salah jurusan. Dan itu berlakunya kalau sistem saya namanya sistem bodoh amat. Bodoh amat mau kamu masuk SMK-nya karena kamu memang murni keinginanmu sendiri masuk akuntansi, atau disuruh orang tuamu, atau disuruh orang lain, atau kamu bingung mau sekolah apa jadi kamu pasrah seada-adanya. Ini berlaku tidak hanya di Cipta Sarana Cendekia, karena setiap tahun lagi, tiap tahunnya setiap setahun, sebulan, 2 bulan sekali, itu saya pasti akan dapat semacam permintaan atau permohonan dari klien-klien kita, dari klien-kliennya kantor konsultan pajak dan akuntan publik. Biasanya cari tenaga kerja, cari staff di level staff, level kreditor untuk bagian accounting ya, paling banyak kemarin ya tahun ini ya, accounting sama perpajakan. Mas Alfi, Pak Alfi, Mas Alfi, Alfian, tolong dong saya dicarikan. Saya minta dicarikan lulusan SMK, garis bawahi, lulusan SMK. Kalau nanya ke Cipta, pasti minta lulusan SMK. Kenapa? Karena merekrut lulusan SMK itu sangat menguntungkan bagi perusahaan. Menguntungkannya dia di mana? 1, ada potensi loyalitas yang tinggi. 2, biaya gaji yang rendah. Tidak. Biaya gaji rendah. Tapi kedua hal tersebut itu tidak boleh kamu jadikan dasar untuk mengecilkan dirimu sendiri, karena justru 2 hal itu adalah senjatamu yang paling berharga kalau kamu mau kerja. Yang tadi angkat tangan lulus targetnya kerja, berbesar hatilah kalau kamu dibilang tenaga kerja yang murah. Kamu bayangkan di Malang aja, di UMK kita berapa sekarang UMK-nya? 3,2 ya. Anak-anak lulusan S1 di Malang, lulusan S1 di Malang, ada lowongan kerja di area Malang dan sekitarnya di bawah UMR ya, kalau kita kemarin tahu ya, open recruitment 2,5, 2,7 itu yang masukin rata-rata lulusan S1 semua, masih dikejar gaji segitu. Malah banyak yang nggak ke situ ya, pilih jadi ini apa namanya tuh, jadi barista, karena di Malang ini ada banyak sekali tempat ngopi, warung kopi gitu ya, ngebar, develop menu gitu. Padahal barista sebulan berapa? 900 sampai 1.300 ya Pak di sini ya. Mereka masih nyari kerjaan segitu. Maka prinsipnya nanti orientasinya ketika kamu sudah kelas 12, kamu nyari tempat kerja, carinya bukan ketika kamu sudah selesai UKK, bukan ketika kamu lulus, bukan ketika kamu sudah dapat surat keterangan lulus atau ijazahnya. Kapan kamu cari kerja? Yang tadi targetnya mau kerja, kamu cari kerjanya adalah hari pertama kalian memutuskan mau PKL kemana. Kelas 12 sebelum PKL kamu ada pembekalan tuh, ada penentuan tempat PKL kan. Di situ kamu sudah harus diniatin, udah harus lillahi ta'ala mau cari kerja. Karena kalau enggak kamu akan terlambat seterlambat-lambatnya. Kalau kamu nyari kerjanya nanti kamu kelas 12 nunggu SKL keluar di waktu yang sama, di waktu yang sama. Indonesia Raya, kalau saya Indonesia Raya ngomongin Tegal aja deh, ngomongin Jawa Tengah aja deh, berapa ratus ribu anak lulusan SMK yang dalam waktu yang sama-sama mencari pekerjaan. Maka di saat itulah lapangan pekerjaan terlihat sempit, terlihat sedikit. Maka yang salah sebetulnya bukan lapangan kerjanya,
Yang salah siapa? Pencari kerja, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang tepat. Tak kasih tahu kamu tipsnya kalau mau kerja kelas 12 nanti sudah mulai persiapan. Satu, siapkan informasinya. Naik kelas 12, kalau perlu pulang dari sini nanti, ya. Habis ini mau jalan-jalan kemana-mana kan? Selesai nanti, lepas dari itu pulang, kamu cari sendiri. Kamu cari minimal 20-30 lowongan pekerjaan. Gak usah udah aduh. Hari ini saya lagi ngomong detik ini, ada anak-anak di luar sana yang nyebarkan 40-50 berkas untuk nyari kerja, sudah berbulan-bulan belum dapat, padahal kuliahnya kumlot. Balik lagi ke mentalitas. Cari 20-30 lowongan kerja bukan untuk daftar kerja di kamu masih kelas 11 kan? Untuk apa? Untuk kamu pelajari. Dari lowongan itu kamu baca bagian persyaratan atau requirements. Apa sih yang dicari sama perusahaan? Minimal 20-30 jenis perusahaan. Kamu cari, kamu centangin persyaratan-persyaratan itu yang menurutmu bisa kamu lakukan. Kalau sudah dicentang, diapakan guys? Tolong disampaikan ke BKK-nya Pak. Kasih tugas kalau perlu, cari 20-30 lowongan pekerjaan, persyaratan khusus di lowongan pekerjaan, suruh mereka nyentangin, masukin ke daftar riwayat hidup, masukin ke CV-mu. Bikin CV-nya kapan? Pulang dari sini bikin CV. Konten sekarang banyak macam-macam. Bikin CV yang bagus itu seperti apa? Mau CV kreatif, mau CV ITS, terserah. Masukin itu sebagai skill tambahan. Bikin surat lamaran kerjanya dari sekarang, kosongan. Ditujukan kepada siapanya kosong. Jadi nanti ketika kamu berangkat PKL, ketika kamu dapat lowongan kerja, tinggal isi, kirim, selesai urusan. Bikinnya dari sekarang. Masalahnya Gen Z biasanya terlalu sibuk overthinking dan juga merasa insecure terhadap dirinya sendiri. Betul ya Bu? Disuruh nyari 20 lowongan kerja, bagian persyaratan khusus, mampu berkomunikasi dengan baik. Aduh, aku kan orangnya introvert, aku gak bisa ngomong di depan orang banyak, susah gitu. Aku kayaknya gak bisa dari yang ini. Jangan repot kamu nanti, ya. Mampu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain gitu. Aduh, aku kan gak ngerti bahasa Inggris gitu. Aku kan orangnya nasionalis banget. Mampu kerja di bawah tekanan gitu. Aduh, masa kerja ditekan-tekan sih gitu kan. Guys, mampu mengoperasikan komputer akuntansi gitu. Aduh, mana aku kalau pas mayop sama accurate aku paling gak paham lagi. Jangan. Kalau kamu mau cari kerja, maka prinsip nomor satunya adalah yang penting kerja dulu. Gimana caranya yang penting kerja dulu? Yang penting yakin dulu. Yakin pada siapa? Pada dirimu sendiri. Tak kasih tips. Nih, nanti kalau udah nyari itu lowongan kerja, udah lihat persyaratan khusus, kamu centangin semua, pindahin, masukin daftar yang tadi. Mampu berkomunikasi dengan baik, gak ada urusannya mau kamu introvert, mau kamu ambivert, mau kamu extrovert. Bodoh amat. Bisa ngomong nggak? Bisa ngobrol nggak? Centang, masukin daftar riwayat itu. Mampu mengoperasikan komputer, minimal Microsoft Office. Tahu Microsoft Word? Tahu. Spreadsheet Excel tahu. Bisa nge-rename folder? Bisa. Ganti namanya file? Bisa. Copy paste file bisa nggak? Nancepin flash disk bisa. Ngeprint bisa ngeprint. Centang, masukin daftar riwayat hidup. Mampu bekerja di bawah tekanan. Loh, kamu ingat kurang apa tekanan dalam hidup kita ini? Mampu bekerja dalam tim maupun secara individu. Ya kan? Yang diminta itu biasanya kan? Punya teman nggak? Berteman nggak? Ngobrol sama temannya? Main bareng? Pernah marahan? Pernah diam-diaman? Baikan lagi nggak? Dinamika organisasi dalam perusahaan, centang, masukin daftar riwayat. Berpenampilan menarik atau good looking, itu wajib kamu centang dan masukin daftar riwayat hidup. Karena good looking, berpenampilan menarik itu tidak ada urusannya sama bentuk hidung, mata, mulutmu. Gak ada urusannya sama size badanmu. Gak ada urusannya sama warna kulitmu.
Manusia itu dilihat berpenampilan menarik ketika orang itu melihat dia dan dia merasa tertarik. Kapankah kita tertarik melihat seorang manusia? Ketika dia memiliki apa? Nilai di dalam dirinya. Maka kamu yakini dulu bahwa dirimu itu menarik. Kenapa? Beda antara good looking sama glowing. Orang good looking, setiap orang itu lahir sudah good looking. Makanya di Jawa itu ada budaya tilik bayi atau sambang bayi. Orang kalau ngelahirin punya anak pasti kita sambangi. Pas kita sambangi lihat bayi, masa kita komentarin gitu kan? Wiramen dong. Enggak kan? Ya Allah lucu banget ya kalau lihat anak bayi. Kamu dari lahir itu udah lucu guys. Kenapa kamu bertumbuh kok malah tingkah lakumu yang lucu? Kok pola pikirmu yang lucu? Jangan ya deh ya. Balik kemana lagi tadi? Satu-satunya hal yang harus kamu yakini, semua manusia, semua makhluk hidup itu berpenampilan menarik.